lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Kali ini kita punya informasi soal liburan. Buat penonton yang lemburan. Seperti biasa kalau hari Senin kita ada berita ringan dari berbagai daerah. Berita tersebut kami rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Libur panjang Natal dan Tahun Baru membawa lonjakan besar kunjungan wisatawan ke Kampung Heritage Kayu Tangan di Kota Malang. Suasana kawasan wisata bernilai kampung kolonial ini tampak dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Dibandingkan hari biasa, tingkat okupansi wisata di Kayu Tangan tahun ini meningkat tajam. Bahkan, pengelola menyebut lonjakannya mencapai hingga 400%. Kondisi ini menjadikan Kayu Tangan sebagai salah satu destinasi favorit selama libur Nataru. Ramainya pengunjung terlihat dari antrean masuk kawasan hingga kepadatan di sejumlah titik foto ikonik. Wisatawan datang dari berbagai daerah untuk menikmati suasana tempo dulu yang ditawarkan. Selain berfoto, pengunjung juga memanfaatkan momen liburan untuk berburu kuliner dan cendera mata. Peningkatan jumlah wisatawan turut berdampak positif bagi pelaku UMKM setempat. Pengelola pun terus mengatur arus kunjungan agar wisata tetap nyaman dan aman. Libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan wisatawan untuk mencoba wahana ekstrim di Dago Dream Park, Lembang, Bandung Barat. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah wahana Tarzan Cross Extreme yang memacu adrenalin. Pengunjung diajak bergelantungan di ketinggian hingga 20 meter layaknya Tarzan. Tak hanya itu, wisatawan juga meluncur di atas papan skateboard terbang yang menuntut keseimbangan. Sensasi menegangkan ini menjadi daya tarik utama selama libur Nataru. Antusiasme wisatawan terlihat dari ramainya pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Meski ada yang menyerah karena takut dan harus dibantu petugas, banyak pula yang justru ketagihan mencoba. Pengelola memastikan setiap pengunjung dilengkapi perlengkapan keselamatan demi keamanan. Untuk menjajal wahana Tarzan Cross Extreme, wisatawan cukup membayar sekitar Rp90.000. Selain wahana ekstrim, Dago Dream Park juga menawarkan berbagai spot foto unik yang tak kalah diminati. Ratusan warga memilih mengirimkan sepeda motor mereka menggunakan jasa angkutan kereta api saat libur Natal dan Tahun Baru. Cara ini banyak dipilih oleh mahasiswa dan pekerja yang kuliah atau bekerja di kota besar. Dengan mengirim motor terlebih dahulu, mereka bisa berpergian dengan kereta tanpa harus menempuh perjalanan jauh di jalan raya. Setelah tiba di kota tujuan, motor sudah menunggu untuk digunakan beraktivitas atau berwisata. Pilihan ini dinilai lebih nyaman dan aman saat arus liburan padat. Di sejumlah stasiun, jumlah pengiriman motor saat Nataru meningkat tajam dibanding hari biasa. Jika hari normal hanya beberapa unit, saat musim libur bisa mencapai 2 kali lipat atau lebih. Meski tarif pengiriman tergolong tidak murah, peminatnya terus bertambah setiap tahun. Pengirim menganggap biaya tersebut sepadan dengan keamanan dan kenyamanan perjalanan. Tren ini pun menjadi solusi praktis untuk menikmati liburan tanpa harus berhadapan dengan kemacetan panjang. Ratusan pengunjung dari berbagai daerah terpaksa menelan kecewa setelah mendapati Bandung Zoo ditutup pada Senin pagi. Banyak dari mereka sudah datang sejak pagi hari dengan niat mengisi liburan bersama keluarga. Penutupan ini diketahui berkaitan dengan persoalan internal manajemen Bandung Zoo. Sejumlah anak terlihat kecewa karena tidak bisa masuk ke dalam kebun binatang. Pengunjung pun hanya bisa melihat spanduk penutupan dan berbalik meninggalkan lokasi. Tak sedikit pengunjung yang datang dari luar kota Bandung khusus untuk berwisata ke Bandung Zoo. Mereka mengaku tidak mendapatkan informasi sebelumnya terkait penutupan tersebut. Akibatnya, sebagian memilih pulang dan sebagian lagi mengalihkan tujuan wisata ke tempat lain. Warga berharap Bandung Zoo dapat segera dibuka kembali selama masa libur panjang. Selain terjangkau, Bandung Zoo dinilai sebagai wisata edukatif favorit bagi keluarga. Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta terlihat lebih tenang pada Senin pagi. Warga dan wisatawan memanfaatkan suasana lengang untuk berolahraga pagi di jalur pedestrian. Sejumlah orang terlihat jogging dan berlari ringan tanpa terganggu kepadatan kendaraan. Momen ini juga dimanfaatkan jasa foto street atau foto you untuk mengabadikan aktivitas pagi masyarakat. Suasana pagi yang sejuk membuat Malioboro terasa lebih nyaman dinikmati. Tidak hanya olahraga, Malioboro juga menjadi tujuan berburu sarapan pagi. Wisatawan terlihat antre untuk menikmati kuliner khas seperti gudeg.
Selain gudeg, beragam menu lain seperti nasi pecel, soto, dan sate juga menjadi pilihan. Sarapan pagi ini menjadi awal aktivitas sebelum melanjutkan jalan-jalan di kawasan Malioboro. Perpaduan olahraga dan kuliner membuat pagi di Malioboro terasa lebih hidup dan menyenangkan. Kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara atau KIPP IKN menjadi magnet baru bagi masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Tercatat sekitar 37.000 orang datang berkunjung untuk melihat langsung perkembangan Ibu Kota Baru Indonesia. Antusiasme warga terlihat dari meningkatnya arus kendaraan yang masuk ke kawasan IKN. Banyak pengunjung memanfaatkan momen libur panjang sekaligus akses jalan tol IKN yang dibuka gratis. Kunjungan ini didominasi warga dari berbagai daerah di Kalimantan hingga luar pulau. Untuk menjaga kelancaran, ratusan personel gabungan disiagakan mengatur arus lalu lintas dan pengunjung. Petugas memastikan kendaraan tertata rapi dengan memaksimalkan kantong parkir yang tersedia. Fasilitas umum seperti toilet, musola, dan area UMKM juga dimanfaatkan dengan baik oleh pengunjung. Kehadiran tenan makanan dan minuman turut menambah kenyamanan masyarakat selama berada di kawasan IKN. Arus kunjungan diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga berakhirnya libur Tahun Baru. Perusahaan daerah air minum Tirta Benteng Kota Tangerang terus berupaya meningkatkan layanan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah warga terlihat mendatangi loket pelayanan untuk mengurus pemasangan sambungan baru. PDAM menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya memperluas akses air bersih di wilayah perkotaan. Pengembangan jaringan juga dilakukan di beberapa kecamatan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Hingga akhir 2025, layanan air bersih di Kota Tangerang telah menjangkau ratusan ribu sambungan rumah. Target di 2026 nanti kita juga akan menambah sekitar 46.953 pelanggan sehingga total jumlah di akhir tahun 2026 itu 181.167 sambungan langganan. Warga perumahan Persada Asri di Sukabumi, Bandar Lampung dikejutkan dengan penemuan bunga rafflesia atau bunga bangkai di sebuah rumah kosong. Penemuan ini berawal dari aroma bau menyengat yang tercium dari dalam rumah tersebut. Seorang remaja bernama Satria menemukan bunga itu saat mencari bahan bangunan yang tidak terpakai. Bunga langka tersebut ternyata tumbuh di bagian dapur rumah kosong. Temuan ini pun langsung mengundang perhatian warga sekitar. Bunga rafflesia dikenal sebagai flora langka yang biasanya tumbuh di hutan tropis. Selain aromanya yang menyengat, bunga ini juga memiliki berbagai mitos di masyarakat. Warga mengaku kehadiran bunga bangkai di pemukiman sangat jarang terjadi. Menurut pengakuan warga, bunga tersebut sudah mekar dan diperkirakan telah ada sekitar 1 pekan. Warga pun berharap ada penanganan lanjut dari pihak berwenang terkait temuan bunga langka ini. Download Metro TV Extend sekarang.